Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Merlita, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Baiklah, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Novita Sari. Ibu Sari ini adalah guru IPA di SMP Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Sari lakukan nanti. Percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, supaya Ibu Sari merasa lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi apa tujuan pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran saya adalah membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristiknya. Jadi nanti ada satu tujuan pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin diobservasi? Untuk area pengembangan yang akan saya capai adalah diferensiasi produknya Bu. Oh, jadi diferensiasi produknya yang akan Ibu kembangkan ya. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti bagaimana? Mungkin dari strategi dan metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membentuk kelompok berdasarkan asesmen awal kognitif. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi kelompok. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya. Kemudian untuk metode pembelajarannya Ibu menggunakan diskusi kelompok. Nah, kemudian berikutnya nih, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah video yang berkaitan dengan materi, karena menurut saya video pembelajaran sudah mencangkup gaya belajar murid, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Baik Bu, jadi Ibu besok akan menggunakan video pembelajaran ya. Kapan nih kira-kira Ibu akan menerapkannya di kelas? Kebetulan karena sekarang ini kegiatan pembelajaran telah usai, jadi sepertinya baru bisa saya lakukan di semester genap pada Januari nanti Bu. Oh, jadi akan dilaksanakan pada Januari besok ya? Ya. Baiklah, kalau begitu di awal semester genap besok saya akan masuk ke kelas Ibu dan melaksanakan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah saya melakukan observasi kelas, akan ada percakapan lagi, percakapan pasca observasi. Pada percakapan pasca observasi besok akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Titi Rusyanti. Ya, baik Bu. Baiklah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Hari ini saya mendapatkan gambaran tentang metode dan media apa yang akan saya gunakan nanti, sehingga saya bisa mempersiapkannya dari sekarang. Oh, baik Bu. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Kemudian sampai bertemu di awal semester genap, yaitu pada bulan Januari besok ya. Iya Bu. Baiklah, demikian percakapan praobservasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Sari. Kemudian kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi dan tentunya percakapan pasca observasi di bulan Januari atau awal semester genap. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti kotak pensil, spidol, sama kertas itu termasuk benda mati. Teman semut dan tumbuhan juga termasuk benda hidup karena dapat tumbuh dan berkembang. Oke, nah ini untuk kelompok auditori, kalian nanti mendengarkan video di sini, kalian simak, nanti kalian perhatikan mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda mati, sama karakteristiknya. Nah kalau udah selesai nanti boleh dijawab ini lembar kerja hari di LKPD. Ini ada 2 pertanyaan, nanti diskusikan ya, paham? Nah ini videonya boleh ditonton secara bersama. Langsung aja. Nah, di situ nanti silahkan kalian kelompokkan mana sih yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda mati. Ya, bisa? Nah, coba ini Ibu kasih satu lembar kertas. Nanti kalian kelompokkan benda mati apa aja. Apa aja. Oke, udah selesai belum? Silakan dikumpul LKPD yang dibagikan. Kumpulnya nanti antri 1, 2, 3. Oke, silakan. Kelompok investasi, kelompok dan audio. Dari materi yang sudah disampaikan hari ini, kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan apa yang didapat? Ada? Kebetulan mungkin? Boleh. Baiklah teman-teman, hari ini kita udah belajar tentang benda hidup dan benda mati. Ciri-ciri benda hidup ialah dapat berkembang biak, berreproduksi, bergerak, bernafas. Sedangkan benda mati sebaliknya dari benda hidup. Baiklah, tadi sudah refleksi dari teman kalian apa yang didapat hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti silakan kalian pelajari tentang kunci klasifikasi jenis kelompok ya. Nanti bagaimana cara mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup hari ini dengan melafazkan hamdalah dulu kita sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi. Saya Pipin Berlita, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bersama dengan Ibu Sari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Ibu Sari? Alhamdulillah baik, Bu. Dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses jalannya supervisi akademik. Bagaimana perasaan Bu Sari setelah melakukan proses supervisi akademik di kelas? Karena belum terbiasa, saya merasa tegang, tetapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Oh, baiklah. Alhamdulillah ya Bu kalau lancar. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian bagaimana tahapannya? Untuk tahapan pertamanya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Setelah itu area pengembangannya saya mengembangkan diferensiasi produk.
Baik, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin adalah diferensiasi produk ya Bu ya. Kemudian apakah yang Ibu lakukan itu sudah berhasil? Menurut saya sudah berjalan, sudah berhasil dan lancar, namun masih ada kekurangan pada saat proses pembelajaran. Oh, jadi masih ada kekurangan ya Bu ya? Bisa diceritakan kekurangannya itu dalam hal apa? Kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu masih ada siswa yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Oh, jadi masih ada siswa yang belum aktif ya Bu ya? Kira-kira menurut Bu Sari itu terjadi karena apa? Mungkin terjadi karena siswa kurang fokus dalam memperhatikan guru menjelaskan. Untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi itu rencana Ibu untuk ke depan ya. Jadi Ibu akan lebih memperhatikan siswa-siswa yang memang kurang fokus ketika guru sedang menjelaskan ya Bu ya. Iya. Baiklah, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan saya tunggu kabar berikutnya ya Bu ya. Kira-kira Bu Sari ini kapan mau merealisasikannya? Belum pasti, menunggu pertemuan selanjutnya. Baiklah, terima kasih Bu Sari atas jawabannya dalam percakapan pasca observasi ini ya. Ya, sama-sama Bu. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.